Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Ardiansyah, mahasiswa UNIS dari kelas Humas 9D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peran public relation di era kenormalan baru. Lanjut saja ke materinya. Sebelum ke peran public relation, kita mungkin harus mengetahui dulu itu humanis itu apa sih. Nah, humanis atau juga bisa disebut humanisme ada sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Nah, humanisme ini telah menjadi sebuah doktrin atau sejenis doktrin juga sebagai etika dan cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnis manusia. Nah, doktrin ini berlawanan juga dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu. Nah, humanisme ini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada humanisme keagamaan atau agama. Humanisme ini berakar dari tradisional Renaissance dan diikuti oleh banyak seniman, umat Kristen garis tengah, dan para cendekiawan dalam kesenian bebas. Menurut pandangan mereka, biasanya terfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Yang kedua ada humanisme sekuler. Humanisme ini mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme ini juga percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini menganggap bahwa mereka merupakan jawaban atas perlunya sebuah filsafat umum yang tidak dibatasi perbedaan kebudayaan yang diakibatkan adat istiadat dan agama setempat. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini banyak sektor yang terdampak akibat adanya COVID-19, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Beberapa di antaranya mengalami peningkatan penghasilan seperti mereka yang masih bisa bekerja dan produk yang berbasis online. Tapi sedangkan dampak negatif terjadi pada bidang industri seperti pesawat terbang, pariwisata, rumah makan, hotel, dan sebagainya. Dari hal tersebut diharapkan bahwa pelaku bisnis bisa belajar dan melihat peluang ke depan. Perusahaan bisa memberikan solusi dengan memberikan layanan digital dan menjalankan protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Nah, masuk ke peran public relation dalam era kenormalan baru ini ada beberapa perannya, yaitu pertama melakukan monitoring dan perencanaan kembali berdasarkan data. Nah, ini udah pasti ya, tugas utama humas atau PA melakukan monitoring, membuat rencana, terlebih di keadaan yang sekarang berbeda dengan sebelum adanya wabah pandemi ini. Lalu yang kedua, memastikan protokol kesehatan itu tetap benar-benar berjalan, dilaksanakan. Ya, udah pasti itu, karena kan kita dari humas harus menjunjung tinggi nilai-nilai humanis demi keselamatan kita bersama juga. Lalu yang ketiga, tidak lupa untuk melakukan komunikasi terhadap stakeholder prioritas terkait dengan perusahaan. Itu pasti juga, karena kan humas itu tidak hanya berkomunikasi di dalam perusahaan atau internal, tapi juga berkomunikasi dengan eksternal perusahaan juga, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu peran humas yang keempat yaitu memperhatikan penyampaian brand kepada masyarakat
dengan kondisi yang ada. Kondisi yang sekarang ini pandemi kan pasti harus penyampaian brandnya berbeda dengan saat sebelum pandemi. Lalu peran yang terakhir adalah memperhatikan penggunaan konten dan platform yang ada. Nah, disarankan itu untuk tidak melakukan kontak fisik dan tetap memaksimalkan protokol kesehatan. Nah, itu pasti itu. Karena kan kita juga tidak bisa membahayakan para stakeholder maupun shareholder kan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui selama pandemi ini banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Masyarakat jadi lebih aktif menggunakan media digital atau daring untuk mendukung segala kegiatannya, seperti bekerja dan belajar. Nah, hal ini bisa dibuktikan ada sebuah penelitian yang membuktikan terjadi peningkatan sebesar 70% penggunaan web browser. Nah, dan juga peningkatan sebesar 61% terhadap penggunaan atau akses media sosial sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, melihat data yang di atas, humas harus mampu bertransformasi dan mengubah pola kerja. Humas dituntut untuk bisa beradaptasi menghadapi kehidupan baru atau new normal ini. Perubahan perilaku dan komunikasi masyarakat harus bisa dipahami betul oleh praktisi humas dalam menjalankan tugasnya. Nah, masuk ke kesimpulan terakhir ini, yaitu peran humas sangat krusial dan kritikal. Dilihat dari materi yang tadi, para praktisi humas menjadi harapan satu-satunya dalam mengkomunikasikan kepada publik melalui informasi-informasinya. Di samping itu, humas juga harus mampu membangun kepercayaan, public trust, dan reputasi secara instan. Humas memiliki peran untuk menginformasikan berita yang positif di tengah maraknya berita negatif atau hoax pada situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, melihat kondisi yang ada, humas harus membiasakan diri agar tetap produktif dan dapat menyesuaikan diri agar terus aktif dalam menjalankan komunikasinya di kondisi COVID-19 ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.